Saya Rofini Setiawati dari KKN 119 Universitas Maju Buana, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa mengidentifikasi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Gejala virus corona. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk yang berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh virus 19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap batuk, dan bersin. Menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. 5M kunci utama melawan virus corona. Apa itu 5M? M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. M ketiga, menjaga jarak. M keempat, membatasi mobilitas. Dan M kelima, menghindari kerumunan. Mencuci tangan. Apa cairan untuk cuci tangan? Gunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand sanitizer. Berapa lama waktu untuk mencuci tangan? Pakai sabun selama 40-60 detik atau pakai hand rub selama 20-30 detik. Bagaimana memilih cairan untuk cuci tangan? Bila tangan tampak bersih, gunakan cairan berbasis alkohol. Jika tampak kotor atau setiap 5 kali cuci tangan berbasis alkohol, dapat melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bagaimana setelah cuci tangan? Gunakan tisu atau kain sekali pakai untuk mengeringkan tangan. Meskipun tidak dapat membunuh semua jenis bakteri dan virus, tetapi cairan pembersih tangan berbasis alkohol dapat membunuh coronavirus. Kapan cuci tangan? Yang pertama, setiap menyentuh orang lain atau lingkungan sekitar. Yang kedua, sebelum dan setelah makan. Yang ketiga, setelah dari kamar mandi atau buang air. Yang keempat, setiap kali kontak dengan hewan, kegiatan berkebun, memegang uang, mengetik, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika tangan tampak kotor. Langkah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan, menggosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok jika kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian.
dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Memakai masker. Ketentuan dalam memakai masker. Yang pertama, ganti masker bila basah, kotor, dan rusak. Masker medis 4-6 jam pemakaian. Buang masker segera dan cuci tangan. Jika menggunakan masker kain atau sarung tangan rumah tangga yang telah dipakai, wajib lakukan pencucian terlebih dahulu sebelum dipakai kembali. Cara memakai masker yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Yang kedua, tekan bagian masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada pada kedua telinga. Yang keempat, supaya tetap bersih, ganti masker secara rutin setiap 4 jam atau apabila kotor dan basah. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Cara mencuci masker kain. Langkah mencuci masker kain yang tepat. Langkah pertama, Anda melakukan sabun selama 10 menit. Yang kedua, cuci dengan cara disikat atau dengan menggunakan alat cuci yang lain seperti spons. Yang ketiga, bilas dengan air mengalir. Yang keempat, rendam klorin 0,5%. Lautan pemutih diencerkan 1:9 takar air selama 5-10 menit. Yang kelima, bilas dengan air mengalir, keringkan lalu simpan dalam wadah tertutup. Apabila dua orang saling bertemu sama memakai masker medis dengan tepat, maka risiko penularan COVID-19 hanya sebesar 1,5% saja. Menjaga jarak. Perhatikan jarak saat kontak fisik. Beri ruang kosong antar bangku atau kursi. Hindari berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Modifikasi ruangan agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar orang. Ya, menjaga jarak minimal 2 meter. Membatasi mobilitas. Meminimalkan kegiatan yang melibatkan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Di rumah, lakukan aktivitas di rumah saja. Batasi kegiatan di luar rumah. Jangan keluar kota. Batasi perjalanan jauh. Perjalanan luar daerah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Apa yang sebaiknya dilakukan? Bekerja di rumah, work from home. Jika memungkinkan dari kantor, terapkan protokol mencegah COVID-19. Gunakan media telekomunikasi jika ingin berkomunikasi dan hindari kunjungan atau berkumpul bersama. Jika terpaksa keluar rumah, harus memakai masker. Menghindari kerumunan. Yang pertama, dilarang berdekatan dengan menjaga jarak lebih dari 1-2 meter, kurang dari 15 menit. Hindari kontak fisik dengan orang di sekitar. Hindari menggunakan transportasi publik seperti kereta, bis, dan angkutan kota. Yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk kerja berpergian. Sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian. Yang terakhir, dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum. Waspada titik lengah. Tinggal di asrama atau kos, berbagi alat makan pribadi, makan di acara bersama, membuka masker, menerima tamu, keluarga atau teman, menginap di rumah kerabat lain, menghindari pernikahan, menghindari pemakaman, foto bersama dengan membuka masker, menghadiri pesta,
banyak orang dalam lift, olahraga dengan orang yang tidak tinggal serumah, mengunjungi mal, bioskop, bar, restoran, transportasi umum atau memakai kendaraan bersama, toilet umum dan tempat wudhu umum, menghadiri arisan, memanggil tukang servis, tukang pijat ke rumah, pegawai rumah tangga pulang pergi, belanja ke pasar atau tukang sayur, membiarkan anak bermain dengan temannya, beribadah di tempat ibadah umum. Literasi COVID-19 untuk masyarakat. Virus termasuk COVID-19 adalah benda mati yang dapat hidup di media hidup. Virus tidak bisa hidup menempel, apalagi memproduksi markas virusnya di benda-benda mati. Namun ada catatannya, kalau misalnya ada orang yang sudah terinfeksi mengeluarkan droplet, cairan flu atau ludah, lalu kena di baju, kain, atau meja, maka dia tetap hidup dalam droplet itu belum mengering. Kalau baju dicuci atau setidak-tidaknya mengering sendiri karena pengaruh lingkungan. Misalnya karena panas atau hembusan angin, maka virusnya akan mati. Begitupun di meja, kursi, lantai, karpet, dan sejenisnya. Kalau sudah mengering, ya sudah virusnya akan mati. Virus itu bisa hidup di udara. Virus ini tidak bisa hidup di udara. Dia hanya hidup jadi butir-butir kristal saja. Semua jenis virus. Bagaimana dengan berjabat tangan? Walau tangan ini termasuk bagian hidup, tapi selama dropletnya kering, dibersihkan, masa virus pun akan mati. Karena virus hanya bisa masuk lewat 3 jalur, yaitu mata, hidung, dan mulut. Maka jika selesai berjabat tangan, dianjurkan membasuhnya dengan antis, sabun, air panas, atau cairan cuka asam. Virus tidak bisa hidup di air panas, air asin, cuka, dan cairan asam. Maka jika sudah terinfeksi, segera konsumsi vitamin E, brokoli, dan kelor, dan vitamin C seperti buah jeruk, mangga, dan lain-lain. Dapat sembuh total setelah konfirmasi positif virus. Yang terinfeksi atau dinyatakan positif berpeluang sembuh total bagi mereka yang ketahanan tubuhnya kuat, tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti paru, TB, hipertensi, asma, kanker, dan tumor. Jangan stres dan panik, karena jika stres dan panik, maka antibodinya akan lambat berproduksi. Dengan itulah kita mudah terserang. Apalagi itu hanya membuat psikosomatik atau kondisi jiwa yang tersugesti, lalu membuat tubuh lemah. Anak-anak terinfeksi virus corona. Bagi anak-anak muda atau yang ketahanan tubuhnya kuat, yang sudah dinyatakan positif, cukup treatment atau perlakuan mandiri di rumah karena usia produktif antibodinya berproduksi 2-3 kali lipat dibandingkan dengan manula. Virus yang dikatakan bertahan hidup di tempat basah lebih dari 9 jam itu hoax. Di panci, di kardus, di udara, di gang pintu, di aluminium, dan lainnya itu hoax. Sekali lagi, virus tidak dapat hidup di benda-benda mati. Jika dicurigai ada droplet di sana, maka cukup dibersihkan saja. Bagaimana peluang sembuh pasien COVID-19? Pasien yang terinfeksi berpeluang sembuh seperti orang yang kena flu karena status positif itu sementara. Mantan pasien positif atau yang sudah sembuh berpeluang kecil untuk terinfeksi kembali. Asumsinya,
Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel memori. Jika dia terinfeksi kembali, maka masa inkubasinya tidak selama waktu awal terinfeksi, hanya 24 jam 1 hari. Karena selama memorinya akan menampilkan data bahwa orang ini pernah terinfeksi, sehingga sehari kena, besok atau paling lambat 2 hari sudah sembuh lagi. Yang paling penting, dengan adanya COVID-19 ini, semua orang jadi sadar sehat. Tumbuhkan rasa optimisme dan pengetahuan tentang virus. Jangan buat asumsi-asumsi salah yang membuat kepanikan. Waspada titik-titik lengah kita yang terkadang tidak kita sadari yang merupakan pintu masuk virus. Semakin tidak terkendalinya kasus COVID, virus bisa ada di mana-mana. Terus masa nggak boleh ngapa-ngapain, ya jelas boleh, asalkan selalu waspada dan tetap konsisten melakukan protokol kesehatan 5M dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Mari kita lindungi diri sendiri dan orang lain. Titik lengah ini adalah titik di mana diincar oleh virus untuk mencari kesempatan masuk ke tubuh kita. Referensi PowerPoint tersebut dari Kemenkes dan Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.